Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini kami akan menjelaskan mengenai materi sistem teknik dokumentasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Safinatul Jannah NIM 195221012, Ahmad Nurul Mustafa NIM 195221013, Risma Vera Febrianti NIM 195221014, dan Fajar Marcelina Nur Kasana NIM 195221015. Pendahuluan mengenai sistem teknik dokumentasi. Dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Dokumentasi meliputi narasi, bagan alir, diagram, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Deskripsi naratif, penjelasan tertulis langkah demi langkah dari komponen-komponen sistem dan interaksi dari semua itu. Alat dokumentasi sangat penting dalam level berikut ini. Yang pertama, level minimum. Harus membaca dokumentasi untuk menentukan cara sistem bekerja. Yang kedua, mengevaluasi dokumentasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal dan merekomendasikan peningkatan. Yang ketiga, mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada atau diajukan. Alat dokumentasi. Alat dokumentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, diagram arus data. Yang kedua, bagan alir. Dan yang ketiga, diagram proses bisnis. Diagram arus data. Diagram arus data merupakan penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi yang meliputi 1. Sumber data merupakan entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. 2. Tujuan data merupakan entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. 3. Arus data merupakan pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. 4. Proses merupakan tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lain. Dan yang kelima, penyimpanan data merupakan tempat atau media penyimpanan data sistem. Berikut ini simbol diagram arus data beserta dengan penjelasannya. Selanjutnya ada subpembagian DAD. DAD dibagi dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat, karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dan berbagai level yang dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Level DAD tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem. Ini menggambarkan sistem pengelolaan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Selanjutnya ada gambar. Yang pertama, 1. Menjelaskan laporan dan pembayaran pajak untuk badan pemerintah. 2. Cek pembayaran karyawan. 3. Cek penggajian pada akun penggajian di bank. Yang 4. Informasi penggajian untuk manajemen. Selanjutnya ada pedoman untuk menggambar DAD. Yang pertama ada memahami sistem, yaitu mengembangkan pemahaman ini dengan mengobservasi arus data organisasi. Selanjutnya, mengembalikan aspek-aspek tertentu dari sistem. DAD adalah diagram asal, arus transformasi penyimpanan dan tujuan data. Selanjutnya, membentukkan batasan sistem, yaitu menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk. Selanjutnya, menggambar diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan batasan sistem. Selanjutnya, mengidentifikasi arus data. Mengidentifikasi semua arus data memasuki atau meninggalkan sistem, termasuk tempat data dimulai
dan tujuan akunnya. Selanjutnya, mengelompokkan arus data. Arus data dapat terdiri dari satu datum atau lebih. Selanjutnya, mengidentifikasi proses transformasi. Menempatkan lingkaran dimanapun yang dibutuhkan untuk mentransformasikan satu arus data ke arus data lainnya. Selanjutnya, mengelompokkan arus data. Proses transformasi yang secara logis terkait atau terjadi pada waktu yang sama dan tempat yang sama. Selanjutnya, mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data. Mengidentifikasi setiap data temporer atau permanen dan pengendalian setiap arus data ke dalam dan keluar. Selanjutnya, memberikan semua elemen DAD kecuali arus data ke dalam atau keluar penyimpanan data. Selanjutnya, membagi DAD. DAD yang kacau atau sulit dibaca dan dipahami. Yang selanjutnya, memberikan nomor yang berurutan pada setiap proses, yaitu memberikan nomor yang berurutan pada setiap proses membantu pembaca menavigasi elemen antar level DAD. Selanjutnya, menyempurnakan DAD. Proseslah arus data selama berkali-kali. Selanjutnya, menyiapkan salinan akhir. Jangan mengizinkan garis lurus data saling melintas satu dengan yang lain. Materi selanjutnya ada bagan alir. Nah, dimaksud bagan alir adalah teknis analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan jelas. Simbol bagan alir dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, simbol input dan output. Yang kedua, simbol pemrosesan. Yang ketiga, simbol penyampaian. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bagan alir atau flowcharts. Nah, flowcharts ini jenisnya ada 3. Yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowcharts, di mana untuk menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam organisasi. Kemudian yang kedua, ada bagan alir sistem komputer atau bagan alir sistem, di mana ini untuk menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Kemudian yang ketiga, ada bagan alir program atau program flowcharts untuk menggambarkan urutan kerja program komputer. Nah, di sini ada contoh bagan alir. Nah, kita lihat pertama dulu itu dalam penggajian. Nah, di sini itu ada sumber daya manusia. Nah, ada garis di bawah ini merupakan dokumen, yaitu penambahan karyawan, data karyawan baru. Kemudian di bawahnya bagian ini itu adalah menunjukkan proses manual. Kemudian ke bagian arsip ini. Nah, setelah bagian arsip ini kemudian kembali lagi ke proses manual dan kemudian menghasilkan dokumen manual dan mendapatkan B. Nah, B ini akan dilanjutkan ke bagian sini di mana utang. Nah, di sini itu ada laporan pajak yang merupakan dokumen, kemudian di bawahnya ini adalah proses manual dan menghasilkan dokumen ada 5, baik laporan pajak, kemudian ada pengeluaran kas pajak, penggajian, dan cek pembayaran pajak. Di sini adalah 5 dokumen. Dan kemudian juga akan masuk ke arsip. Begitu pula untuk departemen, kemudian di sana ada dokumen kartu waktu, kemudian di bawahnya ada proses manual, kemudian arsipnya adalah tabel pajak. Di sini menghasilkan dokumen yang berjumlah ada 5 dan kemudian ke A. Dan di sini pula menghasilkan menghasilkan proses manual dan laporan penggajian yang berupa dokumen manual. Begitu pula untuk contoh yang di sini.
juga tetap sama, di mana C menghasilkan dokumen yang jumlah 3, dokumen manualnya, dan D menghasilkan dokumen manual 2, dan A menghasilkan 2 dokumen manual. Kemudian dari ketiga ini mendapatkan proses manual, yaitu menyetujui dan menandatangani cek, dan menghasilkan ada 3 aliran. Yang pertama ini ada 3 dokumen manual, kemudian yang kedua ini ada 2 dokumen manual, dan yang terakhir juga ada 2 dokumen manual. Nah, dari 3 dokumen manual ini menghasilkan input badan pemerintah, kemudian yang kedua input bank, kemudian yang ketiga karyawan. Begitu pula pada buku besar. Di sini E itu ada 2 aliran dokumen manual, yaitu voucher pengeluaran kas pajak penggajian dan voucher pengeluaran kas penggajian. Kemudian dari keduanya ini adanya proses manual, kemudian masukkan ke buku besar, dan dari proses manual ini juga menghasilkan dokumen manual sejumlah 2, kemudian diarsipkan. Nah, di sini juga ada bagian alir sistem pemrosesan penjualan di SNS. Dapat diketahui mulai dari tampilan data penjualan, kemudian memasukkan data penjualan, mengedit data penjualan, tanda penerima pelanggan, memberi data base, hingga sampai ke sistem pemrosesan permintaan yang nantinya ada 3, status akun pelanggan, status persediaan, dan analisis penjualan. Dan yang terakhir di sini ada hubungan antara bagian alir sistem dan program, dimana di sini ada bagian alir sistem, ada kegiatan input, kemudian ada proses, dimana proses ini kemudian disimpan, dan dalam proses ini juga nanti akan menghasilkan output. Nah, pada proses ini juga ada bagian alir program, di mana kegiatannya ini ada memasukkan dan mengedit data input. Nah, jika kondisi ini dipenuhi, bisa melakukan kalkulasi dan memperbarui catatan, dan disimpan dalam database yang diperbaharui. Ini jika dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka hanya memasukkan dan mengedit data input. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai diagram proses bisnis atau DPB, di mana DPB ini adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Nah, dalam diagram proses bisnis ini menjelaskan interaksi dalam entitas dan juga interaksi antar entitas. Misalnya saja banyak sekali aktivitas yang menggunakan diagram proses bisnis. Misalnya saja dalam siklus pendapatan, seperti menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan persediaan, dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Selain itu, dalam aktivitas pengeluaran juga menggunakan diagram proses bisnis, seperti halnya mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan. Nah, dalam hal ini, Object Management Group itu telah membuat standarisasi notasi yang disebut dengan model diagram proses bisnis. Nah, berikut ini merupakan notasi atau simbol diagram proses bisnis. Yang pertama ada lingkaran. Nah, lingkaran ini menunjukkan start atau mulai. Jadi, setiap awal proses itu diawali dengan simbol lingkaran. Yang kedua ini ada lingkaran tetapi dengan garis tebal, di mana lingkaran garis tebal ini menandakan akhir dari proses yang dilakukan. Yang ketiga ada kotak persegi dengan sisi tumpul. Nah, ini merupakan simbol atau notasi dari aktivitas dalam proses. Nantinya untuk penjelasannya akan dijelaskan di dalam kotak persegi tersebut. Kemudian yang keempat ada gambar wajik yang menandakan aktivitas keputusan. Dan yang kelima itu ada gambar anak panah. Nah, anak panah ini merupakan
notasi atau simbol arus data ataupun arus informasi. Dan kemudian yang terakhir adalah anak panah dengan garis putus-putus. Nah, anak panah dengan garis putus-putus ini merupakan notasi informasi. Misalnya saja ketika ada hal yang membutuhkan penjelasan, maka nantinya akan dinotasikan dengan gambar anak panah garis putus-putus tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh berikut. Nah, ini dalam Departemen Penggajian itu ada simbol lingkaran. Nah, simbol lingkaran ini tadi menandakan permulaan atau start. Kemudian di setiap departemen, yaitu Departemen Penggajian, itu menerima kartu absen dari karyawan. Nah, setelah menerimanya, kemudian bagian penggajian ini akan menyiapkan cek gaji karyawan dan ringkasan penggajian. Kemudian setelah itu, bagian penggajian juga akan menyiapkan register penggajian dan laporan pajak. Nah, dengan adanya register penggajian dan laporan pajak tersebut, maka akan dilakukan perbaruan file data karyawan dan file data penggajian. Kemudian prosesnya telah selesai dan ini ditandai dengan lingkaran dengan garis tegal. Nah, setelah bagian penggajian selesai, maka ada pula bagian utang yang mempersiapkan cek pajak, total cek pajak penggajian, dan voucher pengeluaran, di mana dari bagian utang tersebut kemudian diteruskan kepada Susan. Nah, nantinya Susan ini akan menyetujui dan menandatangani cek gaji, cek pajak, dan cek penggajian. Kemudian setelah itu Susan akan mengeluarkan cek dan laporan kepada karyawan, bank, dan pemerintah. Nah, kemudian laporan tersebut diteruskan untuk mengeluarkan voucher pengeluaran kas. Nah, kemudian setelah itu di sini Aston akan memperbarui buku besar dan membatalkan voucher jurnal. Lalu prosesnya telah selesai ditandai dengan lingkaran garis tebal. Nah, selain dari departemen-departemen tersebut, ada pula di sini ada karyawan baru dan sumber daya manusia atau SDM. Di sini diawali dengan start, ditandai dengan notasi lingkaran. Kemudian karyawan akan melengkapi formulir karyawan baru, sedangkan di SDM itu akan melengkapi formulir perubahan karyawan. Nah, nantinya dari formulir yang telah dibuat akan dilakukan perbaruan file karyawan atau penggajian. Nah, dari gambar tersebut tampak jelas bahwa seluruh proses bisnis itu digambarkan dengan diagram proses bisnis. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah melakukan analisis proses bisnis. Apakah dalam proses bisnis yang telah dijalankan itu sudah cukup efisien dan efektif, atau diperlukan perbaikan-perbaikan terkait proses bisnis yang dilakukan. Demikian penjelasan mengenai materi sistem teknik dokumentasi. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.